Rumah kristal setengah transparan di labirin di kedalaman reruntuhan arkeologi. Kegagalan berarti kematian. 3 tahun. Wajah Luo Feng terlihat sangat buruk. Dia bahkan tidak bisa menghubungi dunia luar di dalam reruntuhan arkeologi. Dan, misi kematian, khusus ini memberinya durasi 3 tahun. Jika dia benar-benar terjebak di reruntuhan ini untuk waktu yang lama, apa yang akan dipikirkan orang-orang di luar? Mereka mungkin mengira dia sudah mati. Dan kemudian mereka akan menghubungi orang tuanya. Bahkan Susin akan tahu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bahkan belum mati. Jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya bahkan tidak akan bisa menghubungi dunia luar. Luo Feng sangat cemas. Ketika dia memikirkan keluarganya dan Susin berpikir dia sudah mati, dia tidak bisa menahan untuk menjadi lebih cemas. Sialan, tidak percaya aku mengalami ujian bodoh ini. Saya lebih suka tidak memiliki harta yang saya terima dari kesuksesan. Petik 2. Luo Feng tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarganya jika dia tidak ada di sana selama 3 tahun. Cepat. Aku harus keluar dari ruang pengujian ini secepat mungkin. Luo Feng mengamati di seluruh dinding ruang kristal. Ada ukiran rumit dalam jumlah besar pada mereka, tapi Luo Feng tidak bisa mengganggu mereka lagi. Dia mengatupkan giginya, wus. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar berubah menjadi 6 lampu sembari meledak dalam lingkaran berdiameter 3 cm. Ledakan. 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 Berulang kali, Luo Feng menyerang dengan ganas dengan seluruh kekuatannya. Istirahat. Luo Feng berteriak dari dalam hatinya. Saya tidak ingin tinggal di sini selama 3 tahun. Dia menyerang lagi dan lagi. Namun, tidak ada goresan yang tersisa pada bahan mirip kristal aneh ini. Tidak ada gunanya, Luo Feng tak berdaya berlutut di atas lantai rumah kristal. Logika memberitahunya bahwa karena misi ini memberinya waktu 3 tahun penuh, keluar dari rumah kristal ini, tanpa diragukan lagi, sangat sulit. Jika saja, seandainya dia bisa menghubungi dunia luar dengan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memberitahu keluarga dan pacarnya bahwa dia masih hidup, maka itu bagus juga. Tapi, dia tidak bisa menghubungi mereka. Jika terjadi sesuatu pada orang tuanya, lalu apa gunanya ganjaran ini? Jika saya tidak bisa menentang ini, maka saya hanya bisa menerimanya. Tatapan Luo Feng setajam pisau saat dia memindai diagram dan kata-kata di manual instruksi, jika Anda memberi saya waktu 3 tahun, maka saya akan keluar dari ruang pengujian ini dalam 3 bulan. Klik. Luo Feng menekan tombol jam tangan komunikasi taktis. Seolah-olah dia sedang mengambil video, dia merekam semua diagram dan kata-kata di dinding ke dalam jam tangan komunikasi taktisnya dan kemudian menerjemahkannya ke diagram dan bahasa Mandarin melalui perangkat lunak terjemahannya. Setelah sekitar 20 menit, instruksi manual rahasia untuk pengontrol, gerakan dasar 312, selesai. Saat ini, pukul 22.56 tanggal 29 September tahun 2057 di Beijing, China. Luo Feng sudah mulai mempelajari instruksi manual untuk pengontrol, gerakan dasar 312. Keinginannya untuk pulang menyebabkan Luo Feng fokus sepenuhnya pada studinya. Ada makanan dan air di reruntuhan arkeologi. Jika dia haus, dia akan minum. Jika dia lapar, dia akan makan. Sedangkan untuk sisa waktu, itu benar-benar digunakan untuk mempelajari dasar-dasar ini. Setelah memulai, Luo Feng menyadari betapa dalamnya instruksi manual ini, gerakan dasar 312. Dalam hal kompleksitas, siapa yang tahu berapa kali lebih rumit ini dibandingkan dengan katalog Dewa Langit? Katalog Dewa Langit hanyalah sekumpulan gambar yang membosankan di mana seseorang harus memodelkan gambar-gambar ini dengan pisau lempar. Ini mengambil ide dari latihan. Membuat sempurna, karena orang tersebut terus mendorong kendali pisau lemparnya secara ekstrim. Dari sini, orang tersebut dapat meningkatkan kontrolnya. Gambar-gambar ini dibuat oleh Hong melalui sistem AI. Gambar-gambar itu semakin lama semakin sulit. Namun, gerakan dasar 312 berbeda. Orang yang membangun reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini, yang dibangun berisi metode pelatihan dasar-dasar, pengendali, pembaca roh, adalah organisasi tertentu di alam semesta. Manual instruksi ini melahirkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari Luo Feng di masa lalu.
Hal yang dibeli Luo Feng saat itu yang dihargai oleh Hong, Spirit Reader Basics, diciptakan dengan pengetahuan yang dimiliki manusia selama beberapa lusin tahun. Tapi gerakan dasar 312 diciptakan dengan pengujian ribuan juta tahun. Begitu dia mulai berlatih, Luo Feng segera menyadari perbedaan antara keduanya. Luo Feng meningkat cukup lambat setelah berlatih katalog Dewa Langit untuk waktu yang lama, tetapi setelah mempraktikkan jurus dasar 312, kemampuannya untuk mengontrol pisau lempar meningkat dengan deru. Bahkan Luo Feng terkejut dengan peningkatannya. Ledakan. Masih belum cukup, di rumah kristal, Luo Feng, yang wajahnya terhalang, menatap ke dinding kristal. Tidak ada tanda di dinding kristal, dan 10 keping bilah yang menabrak dinding kristal menari-nari kembali ke pesawat ulang-alik yang melonjak, 10 keping bilah utuh, tiap keping bilah dengan kekuatan tumbukan lebih dari 500.000 kilogram, bahkan tidak mendekati cukup. Terus, Luo Feng sekali lagi tenggelam dalam gerakan dasar 312. Dari 6 keping bilah hingga 10 bilah, hanya 2 bulan dan 21 hari telah berlalu. Ingatlah bahwa setelah berlatih katalog Dewa Langit selama sebulan, dia bahkan tidak bisa mengubah dari 6 pisau lempar menjadi 7. Jika keduanya dibandingkan, perbedaannya sangat mengejutkan. Basis bawah tanah reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Sudah 3 bulan. Orang tua berjubah merah itu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, 3 bulan penuh, dan Luo Feng belum keluar. Beritahu Dojo of Limits. Iya, banyak anggota pangkalan dengan cepat mengirim pesan. Luo Feng tidak tahu betapa terkejutnya dunia luar saat dia membenamkan kepalanya di ruang kerjanya. Sampai sekarang, dari 8 wargot yang memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, 5 orang keluar. Dari 5 orang tersebut, 2 di antaranya berhasil sementara 3 di antaranya cacat. Ada 3 orang lagi yang tidak keluar. Biasanya, jika kamu tidak bisa keluar dari reruntuhan arkeologi hidup-hidup, maka kamu akan dinyatakan mati. Namun, perlu diingat bahwa salah satu dari 3 orang yang tidak bisa keluar adalah Luo Feng yang terkenal, wargot tak terkalahkan. Tidak ada yang akan mengira Luo Feng akan gagal. Bahkan jika dia gagal, dia setidaknya harus bisa melarikan diri dengan disabilitas. Tapi tidak ada berita tentang Luo Feng dan 2 wargot lainnya yang bisa didengar. Markas besar dunia Dojo of Limits, dalam struktur seperti pesawat luar angkasa raksasa. Pria berpakaian hitam, Hong, berdiri diam di sana saat dia melihat keluar melalui jendela. Kepala, kata Allure dengan hormat. Aku tidak berpikir begitu, aku benar-benar tidak berpikir itu, Hong menghela nafas dalam-dalam. Dari 8 yang masuk, 5 keluar. Yang tercepat keluar hanya dalam 3 hari. Yang paling lambat keluar dalam 15 hari. 3 yang terakhir tidak pernah keluar, termasuk Luo Feng. Biasanya, jika mereka tidak keluar setelah 3 bulan, maka mereka akan dipastikan mati. Sebelum perangkat lunak terjemahan dibuat, waktu terlama yang dibutuhkan wargot untuk keluar adalah 7 bulan, karena mereka tidak dapat membaca atau memahami apapun yang terjadi di reruntuhan arkeologi. Tanda pagar 9. Tetapi setelah perangkat lunak terjemahan dibuat, efisiensi meningkat pesat. Waktu terlama yang dibutuhkan seseorang untuk keluar hanya setengah bulan. Dojo menggandakan waktu itu, membuat tanggal terakhir menjadi 3 bulan. Jika mereka tidak dapat keluar dari reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 dalam waktu 3 bulan, maka mereka akan dipastikan mati. 3 orang tidak bisa keluar, pria berpakaian hitam, Hong, berkata pelan, beritahu anggota keluarga mereka tentang kematian mereka. Luo Feng adalah pengecualian, memberitahu keluarganya bahwa Luo Feng bisa saja mati, tetapi belum dikonfirmasi. Ya, daya tarik membungkuk. Tapi astaga, sudah 3 bulan. Daya tarik tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan. Pria berpakaian hitam itu menghela nafas, aku masih tidak percaya Luo Feng akan mati dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini. Pergilah. Ya, daya pikat kiri. Pria berpakaian hitam, Hong, diam-diam melihat keluar jendela. Dia pertama kali melihat Luo Feng di kamp pelatihan elit. Pada saat itu, Hong terkejut dengan bakat Luo Feng. Setelah itu, harapannya pada Luo Feng terus meningkat. Dia bahkan menyerahkan pesawat ulang-alik ke Luo Feng. Dia berpikir bahwa Luo Feng akan menjadi tangan kanannya suatu hari nanti. Tapi dia tidak berpikir begitu.
Luo Feng akan mati dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, salah satu reruntuhan yang lebih aman. Fajar, kota Yangzhou, sektor Mingyue. Hong Guo, apa yang terjadi? Di dapur, Gong Xinlan berteriak, kami tidak bisa menghubungi Feng selama 3 bulan. Saya telah panik sepanjang waktu. Bersantai. Di ruang tamu, Luo Hongguo tertawa saat melihat korannya, putra kami adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia. Dia membunuh monster seperti dia memotong sayuran. Komandan Sektor Tenggara bahkan datang untuk berterima kasih kepada keluarga kami terakhir kali. Mendadak, bel pintu berbunyi. Mungkin Feng sudah kembali, Luo Hongguo segera bangkit, tapi Gong Xinlan bahkan lebih cepat darinya, dia lari dari dapur sampai ke pintu untuk membukanya. Kalian adalah... Pasangan Luo Hongguo dan Gong Xinlan memandang kedua orang di depan mereka dengan kebingungan di wajah mereka. Berdiri di luar pintu mereka adalah seorang wanita yang sangat cantik, dan wanita lain di sampingnya. Di bawah tangga menuju pintu ada 4 orang lagi, ketua dan 3 kepala Dojo of Limits di kota markas Jiangnan. Mereka berenam memasang ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Hongguo, ada yang tidak beres, aku agak takut, kata Gong Xinlan pelan. Ketua Zhou, cepat, masuk, tersenyum Luo Hongguo. Mereka berenam masuk. Wanita di depan membungkuk, Luo, Nyonya Gong, saya adalah guru Luo Feng, Jiang Fang. Oh, guru Jiang Fang. Aku pernah mendengar tentangmu, tersenyum Gong Xinlan. Aku datang hari ini untuk memberitahumu tentang sesuatu, mata Jiang Fang memiliki sedikit kesedihan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pemuda berbakat, namun pekerja keras akan. Luo Hongguo dan Gong Xinlan bertukar pandang. Dojo kami curiga bahwa anakmu, Luo Feng, telah meninggal, jadi mereka ingin kami memberitahu kalian berdua, kata Jiang Fang pelan. Suci. Mata Gong Xinlan melebar saat dia segera pingsan. Tubuh Luo Hongguo membeku, tapi dia tetap pergi untuk menggendong istrinya. Air mata Luo Hongguo tidak bisa membantu tetapi mengalir. Jiang Fang juga memegang Gong Xinlan. Tubuh Gong Xinlan yang runtuh membeku saat dia melihat Jiang Fang di depannya dengan mata membelalak. Suaranya bergetar, Guru Jiang, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Feng kami pasti baik-baik saja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wajah Gong Xinlan sangat pucat. Kami tidak yakin, itu belum dikonfirmasi, kata Jiang Fang. Ya, belum dikonfirmasi. Luo Hongguo memegang Gong Xinlan, tidak akan ada masalah. Feng akan kembali, tapi Gong Xinlan menangis tanpa suara. Tidak yakin, kekuatan macam apa Dojo of Limits itu? Kekuatan terkuat di dunia, Dojo of Limits mengirim beberapa wargot untuk memberitahu mereka berdua. Jika mereka tidak memiliki petunjuk, apakah mereka akan datang dan secara acak mengatakan sesuatu seperti itu? Pastor Luo Hongguo sudah jelas, bahwa ada lebih dari 90% kemungkinan putranya, Luo Feng, meninggal. Halo, Ketua Zhou, Luo Hua berjalan di rumahnya dengan senyum cerah di wajahnya, tetapi setelah melihat ayah dan ibunya, dia tidak bisa menahan panik saat dia berlari. Ayah, ibu, ada apa? Sejak mereka mendengar berita itu, keluarga Luo Feng kesakitan. Namun, seperti seseorang yang tenggelam berusaha sekuat tenaga untuk meraih sesuatu, mereka ingin percaya bahwa Luo Feng masih hidup, karena dia belum dipastikan mati. Jadi mereka menunggu dengan cemas. Mereka juga tidak tega memberitahu pacar Luo Feng, Su Xin tentang ini. Waktu berlalu hari demi hari. Tidak ada tembok di bumi yang dapat menghalangi semua angin. Karena Su Xin adalah bagian dari keluarga Su, dia menyadari apa yang terjadi setelah Luo Feng hilang selama 5 bulan. Ketika dia dengan cemas bertanya kepada orang tua Luo Feng, mereka hanya bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Meskipun mereka sangat sedih, mereka semua menunggu. Tanpa konfirmasi mutlak, mereka tidak akan menyerah. Kedalaman reruntuhan arkeologi, di dalam rumah kristal labirin. Luo Feng memiliki banyak rambut di wajah, tetapi matanya secerah bintang. Dia menunduk dan melihat jam komunikasi taktisnya. Sudah setahun penuh. Aku telah berada di reruntuhan arkeologi ini selama setahun penuh, dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritualnya yang tak berbentuk namun kuat terbang seperti naga saat menggulung potongan bilah demi potongan bilah, 14 buah pedang penuh mulai menari di sekelilingnya. Mereka kemudian berubah menjadi 14 cahaya yang mengalir saat mereka menabrak titik yang sama di dinding kristal. Ledakan.
14 bilah pisau, masing-masing dengan kekuatan tumbukan lebih dari 500.000 kilogram, yang menambahkan hingga total lebih dari 7 juta kilogram. Bahkan seorang wargot tingkat lanjut yang mengenakan set dewa hitam akan terluka parah karena benturan tersebut. Jika mereka diserang berkali-kali, maka organ mereka akan hancur total. RUMBLE gelombang-gelombang, rumah kristal itu bergetar sedikit. Tidak cukup. Lebih dari 7 juta kilogram gaya tumbukan tidak cukup. Petik 2. Ingatlah bahwa, wargot tingkat lanjut, yang biasa-biasanya memiliki kekuatan tinju 300.000 kilogram. Dengan pengganda 3, serangan mereka hanya akan berakhir sekitar 900.000 kilogram. Luo Feng setidaknya 8 kali lebih kuat. Kekuatan ini pasti jauh melampaui wargot tingkat mahir. Itu bahkan bisa mengancam eksistensi yang melampaui level wargot. Namun, ini tidak cukup. Saya pasti bisa keluar. Ayah, Ibu, Susin, tunggu aku. Luo Feng menutup matanya. Dua air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir di pipinya, yang cukup terlihat karena wajah Luo Feng dipenuhi debu. Ruang virtual, ruang konferensi besar. Lantai perak, dinding perak, dan meja bundar perak besar. Hanya ada 6 kursi yang sangat hitam sehingga sepertinya bisa menelan sinar matahari. Sampai sekarang, ada 5 orang berjubah putih dan 1 orang berpakaian hitam duduk di kursi. Ini memang, konferensi meja bundar, dari tingkat tertinggi Dojo of Limits. Kepala, Hong, dan 5 penyelidik ada di sini. Kepala, sudah setahun penuh sejak Luo Feng memasuki kehancuran arkeologi tanda pagar 9. Bahkan orang-orang yang tidak bisa mengerti dan tidak bisa membaca apa yang ada di reruntuhan arkeologi saat itu membutuhkan waktu paling lama 7 bulan. Setelah orang bisa mengerti, butuh waktu paling lama setengah bulan. Seorang pria kulit putih berbicara perlahan, jadi kita bisa memastikannya. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan lembut, konfirmasi kematian Luo Feng. Ekspresi kelima simpatisan itu sedikit berubah. Pindahkan properti Luo Feng ke keluarganya, kata pria berpakaian hitam, Hong, tanpa emosi, simpan jet otomatis di dojo. Iya, kelima simpatisan itu mengindahkan perintah itu. Namun, mereka sedikit heran bahwa, Hong, sangat peduli pada keluarga Luo Feng. Untuk seseorang seperti, Hong, berurusan dengan properti Luo Feng sama sekali tidak penting. Namun, dia secara pribadi memberi perintah. Meskipun Hong mengatakan tinggalkan jet otomatis di dojo, perlu diingat bahwa jet otomatis level kaisar sangat mahal, lebih dari 200 miliar. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika Luo Feng menggunakan jet otomatis. Tetapi jika keluarga Luo Feng memiliki jet otomatis ini, itu akan menjadi bencana. Dan karena Hong secara pribadi memerintahkan pemindahan properti, tidak ada yang berani mencoba mengambil sebagian untuk diri mereka sendiri. Ingatlah bahwa properti Luo Feng bernilai sangat besar. Sayangnya, kami bahkan tidak bisa mengadakan peringatan untuk Luo Feng, karena dia meninggal dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, keluh penyelidik Liu. Biasanya, peringatan akan disiarkan ke seluruh negeri untuk wargot yang telah meninggal. Bahkan pemimpin negara dan berbagai wargot akan berpartisipasi. Warga dari seluruh negeri akan menonton siaran tersebut. Namun, peringatan tidak akan diadakan secara publik untuk wargot yang telah meninggal dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Salah satu alasannya adalah mereka perlu membuat penyebab kematian untuk mengadakan peringatan. Alasan lainnya adalah, Dojo Guntur pernah menjadi tempat peringatan wargot yang berada di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 selama 7 bulan. Tapi siapa sangka dia akan benar-benar keluar lagi. Bukankah akan canggung bagi seseorang untuk hidup kembali setelah menyiarkan kematiannya ke seluruh negeri? Sejak kejadian itu, tugu peringatan tidak diadakan untuk umum bagi mereka yang meninggal dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Kepala, kita mungkin harus mulai mendiskusikan siapa yang seharusnya menjadi penguji baru untuk kota markas Jiangnan. Pada tanggal 30 September tahun 2058, pemberitahuan telah diposting di situs Dojo of Limits. Berita kematian Luo Feng. Pasangan Luo Hongguo dan Gong Xinlan menerima berita hari itu. Meskipun mereka juga menerima sejumlah besar kekayaan atas nama Luo Feng hari itu, keduanya masih sangat sedih. Dan ketika Susin menerima berita hari itu, dia tidak bisa menanganinya. Dia langsung berhenti sekolah dan pergi.
Dia naik kereta sendirian dan meninggalkan kota markas Jiangnan ke tempat asing. Meskipun orang-orang dari keluarga Su dapat dengan mudah melacaknya, kepala keluarga Su memberikan perintahnya. Biarkan Su Xin tetap di luar. Lindungi dia secara diam-diam, dan jangan ganggu dia. Kota pusat Jiangnan, sektor air pegunungan Jiangnan, sebuah villa di atas Gunung Marvelous. Setelah setahun kemudian, pemiliknya kembali menyambutnya. Di dalam villa, hahaha, saya sangat selamat, sangat bahagia. Di dalam villa, Li Yao mengangkat tangannya dan kemudian mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke istrinya Venina. Dojo of Limits akhirnya memastikan kematian Luo Feng. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya sendiri. Venina berkata pelan, tidak, bukankah dia punya keluarga? Dia berani membunuh anak kita, jadi kita. Petik 2. Mata, ya, Li Yao sepertinya memiliki cahaya hijau yang mengerikan di dalamnya. Akan tetapi, keluarganya masih merupakan anggota keluarga dari seseorang yang berada di Dojo of Limits, ejek Li Yao. Jika kita membunuh mereka, maka kita akan mendapat masalah juga. Cara terbaik adalah menggunakan warga sipil untuk menyiksa keluarganya. Membuat mereka hancur dan bahkan, bunuh diri dalam kesakitan. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menyalahkan kami. Li Yao melihat ke arah Venina, sekarang jika saya menggunakan aliansi hari, tidak ada yang akan menghentikan saya, kan? Terakhir kali Li Yao mencoba melakukan hal seperti ini, Ketua Majelis Bawah Tanah Aliansi Hari menghentikannya. Luo Feng sudah mati. Siapa yang peduli dengan anggota keluarga orang mati? Venina tertawa tanpa peduli. Saat Luo Feng ada di sini, bahkan Aliansi Hari harus takut padanya. Tapi sekarang dia sudah mati, apa yang harus mereka takuti? Kalau begitu ayo mulai, tersenyum Li Yao. Biar aku yang mengaturnya. Ada banyak sekali pakar psikologi. Ini akan menjadi tugas yang sangat sederhana untuk menyiksa mereka dan menghancurkan pikiran mereka. Venina tersenyum. Sektor Ming Yue. Apa? Ibuku bertengkar dengan seseorang di Taman Lotus Pond dan terluka. Luo Hua tidak dapat mempercayai ini, tetapi bahkan jika dia dipukul, mengapa ibuku menangis begitu banyak? Nani Tai dengan cepat berkata, pelacur itu berkata terlalu banyak. Bahkan saya sangat marah. Tapi dia punya banyak ibu rumah tangga yang membantunya. Luo Hua menyipitkan mata. Meskipun Luo Feng adalah orang yang paling menonjol di keluarga Luo, Luo Hua juga sangat berbakat, terutama dalam hal kecerdasan. Bahkan Luo Feng mengakui bahwa dia tidak secerdas saudaranya, karena kakaknya mampu berkembang di pasar saham di usia yang sangat muda. Pasar saham adalah tempat yang dapat mencerminkan sifat manusia, dan Luo Hua berjuang di pasar saham sejak ia cacat. Sampai sekarang, dia pasti terhitung sebagai ahli di pasar saham. Hanya saja, dia selalu dibayang-bayangi oleh kakaknya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia hasilkan, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan sebanyak Luo Feng. Namun, dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Aku selalu takut musuh saudaraku, yaitu Li Yao, akan kembali. Mungkinkah dia, meskipun dia mungkin sedikit berlebihan, Luo Hua tidak berani bersantai. Sampai sekarang, dia mengelola kekayaan yang sangat besar, puluhan miliar dolar, yang ditinggalkan Luo Feng. Dan dia masih memiliki roh alam, akar gagak hitam 1000 tahun, yang dikatakan sebagai harta yang tidak bisa dihargai. 2 bulan kemudian. Apa? Wajah Li Yao dan Venina tidak terlihat bagus. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Hua kecil dari keluarga Luo benar-benar mempekerjakan 6 panglima perang tingkat lanjut sebagai pengawal. Setiap kali orang tua mereka pergi, 2 panglima perang tingkat lanjut akan mengikuti mereka. Kata seorang pemuda dengan hormat, kami tidak memiliki kemampuan untuk mengatur wargot untuk membantu kami, jadi kami tidak dapat melakukannya dengan cara yang sulit. Jadi kami mencoba pendekatan berbeda yang tidak membutuhkan paksaan, tapi Luo Hua sekarang telah menjadi pemegang saham terbesar ke-8 dari ICBC China, jadi dia dapat menggunakan pasukan khusus China untuk melindungi keluarganya. Li Yao dan Venina terperangah. ICBC, yaitu bank terbesar di China dengan aset sekitar 10 triliun. Mereka mengelola lebih dari 50% saham sektor keuangan negara, jadi 10 pemegang saham teratas memang memegang otoritas yang sangat tinggi. Namun, 5 pemegang saham teratas semuanya adalah organisasi besar dan bukan satu orang.
Bagaimana udang kecil seperti Luo Hua menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di ICBC? Sekalipun ia memiliki puluhan miliar dolar, seseorang harus rela menjual semua saham itu kepadanya. Hampir tidak mungkin untuk membeli begitu banyak saham dalam waktu sesingkat itu di pasar saham. Di China, aliansi SDM kami tidak dapat dibandingkan dengan pasukan khusus negara. Ini wilayah mereka, kata pemuda itu sambil berkata. Keluar, raung Liao. Pria muda itu tidak berani bersuara saat dia pergi. Wajah Liao terlihat mengerikan, Luo Feng cukup sulit untuk dihadapi, tapi siapa sangka bahwa orang normal bernama Luo Hua ini akan membuatnya sangat sulit juga. Metode apa yang dia gunakan untuk menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di ICBC? Petik 2. Aku tidak bisa mengalahkan saudaramu. Tapi aku tidak percaya, aku juga tidak bisa mengalahkanmu. Keluarga Luo. Mata Liao berkedip dengan cahaya yang kejam. Dan ketika Liao mulai melakukan segala macam hal untuk menangani keluarga Luo. Pada tanggal 26 Desember tahun 2058, yaitu sekitar 1 tahun 3 bulan setelah Luo Feng terjebak di rumah kristal, di labirin, rumah kristal itu sedikit transparan dan sangat indah. Namun, itu bahkan lebih keras dari skala monster tingkat kaisar dan telah menjebak Luo Feng selama 1 tahun 3 bulan. Ledakan, setelah ledakan, cahaya yang mengalir menerobos dinding rumah kristal, dan sosok hitam besar berjalan keluar dengan langkah besar dengan penuh semangat. Aku akhirnya keluar.